آياته الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darul Aman, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir di sini sebagai hamba Allah yang saleh dan menjadi umat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummatan wahidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk hidayah agar selalu istiqamah di dalam mengamalkan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dalam kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari yusholluna, maknanya lil istiqbal, senantiasa terus-terusan. Tidak pernah ada hentinya di setiap detik. Allah dan para malaikat senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, tetapi Allah tidak mengerjakan amal-amal tersebut. Berbeda dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman, Allah yang terlebih dahulu yang melakukannya, yakni salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah Allah yang bersalawat kepada baginda Nabi, kemudian para malaikatnya Allah, lalulah diperintahkan dengan fi'il amar. Sallu alaihi, bersalawatlah kalian hai hamba-hambaku, alaihi ay ala Muhammadin, terhadap kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya kedudukan salawat ini, yang mana salah satu di antara keutamaan, keagungan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya kulla yawmin alf marrah, barang siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari sebanyak 1000 kali, baik itu siang, tidak sempat siang di malam hari, intinya di 24 jam tersebut kita sempatkan mengucapkan, membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW minimal 1000 kali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di sini, orang yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali siang dan malam, kalau kada sempat siang ya malam, atau siang 500 malam 500, orang ini dapat amalan tahu sebelum dia mati. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW menyebutkan lam yamut, orang tersebut tidak akan mati hatta yara maq'adahu fil jannah, kecuali orang tersebut sudah diperlihatkan Allah tempat kedudukannya, tempat tinggalnya di dalam surga. Nah, ini diantara amalan-amalan orang zaman dahulu, orang-orang bahari itu,
Kenapa? Maka sebelum mati tahu sudah dapat isyarat pada hari ini mati karena berkat salawat. Dengan berkat salawat orang bahari tahu bahwasanya orang ini pacang mati. Karena apa? Melihat sudah tempat tinggalnya di surga, ditampaikan malaikat sudah. Syaratnya ya minimal paling kurang 1000 kali sehari. Satu mata jaka ibarat itu paling 15-20 menit lah seputaran tasbih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seputaran 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 200. Satu mata. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali kada sawat siang malam. Inilah agar kita itu diberikan petunjuk bahwasanya sebelum kita dicabut nyawa, sebelum berpisah roh dan jasad ini, kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat di dalam surga. Saking mulianya kedudukan salawat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi disebutkan daripada sahabat Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'ahu biha 10 darajat wa kunna lahu 'adla 10 riqab." Yang artinya dari Sayyidina Al-Bara ibn Azib radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ujar Nabi, "Man shalla alaihi salatan," barang siapa yang bersalawat kepadaku hanya satu kali salatan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Pak Malar berataan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Satu kali kita tadi bersalawat nih. Itu ujar baginda Nabi, ujar Rasulullah, kataballahu lahu biha 10 hasanat. Allah tulis dengan sebab satu kali salawat tadi 10 kebajikan. Kita sehari mengerjakan 10 kebajikan pun mungkin ngalih. Misal keluar dari masjid habis sholat subuh nih, bersedekah lawan anak yatim 1 kebajikan. Kemudian pulang di perjalanan ada misalkan paku atau duri, kita singkirkan 2 kebajikan. Bulik lagi habis itu ya ngalih bener nih menghitung 10 kebajikan. Hanya 10 kebajikan. Tapi kalau satu kali salawat imbang sudah dengan 10 kebajikan tadi. Satu kali misalkan kalau memberikan anak sekolah sango, kalau berjalan pulang menyingkirkan paku di jalanan. Ketiga pulang olah kebajikan membantu orang-orang nang misalkan ada orang mendorong sepeda motor kehabisan bensin, hadang bensinnya mengalah ulun 1 mat nukarakan bensin, tulak nukar bensin, jolong bensin tadi lonong 3 kebajikan. Anto imbang 1 kali sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad tadi imbang dengan 10 kebajikan tadi, luar biasa kalau nah selain daripada itu pulang tuh 1 kali salawat tadi imbang dengan 10 kebaikan tadi dibalas pulang, wa maha anhu 10 sayyi'at. Allah hapus dengan berkat 1 kali salawat tadi 10 kejahatan, 10 kemaksiatan. Misalnya nih, dengan berkah 1 kali salawat nang diridai Allah tadi, dosa nang dahulu pernah mabuk lah, pernah manyuntan lah, pernah menampar orang lah, apa sarabaan. Kalau Tuhan ridha dengan berkah 1 kali sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad dengan hati nang mukhlis, dengan hati nang ikhlas, di situ letak ridha Allah, diampuni Tuhan 10 kejahatan di masa lalu. Luar biasa kalau. Dan bukan hanya itu, 1 kali salawat tadi ujar Nabi bukan hanya dibalas 10 kebajikan plus dihapus 10 kejahatan, ditingkatkan bulang, wa rafa'ahu biha 10 darajat, dan Allah angkat orang tersebut 10 derajat. Di riwayat lain disebutkan 1 derajat ini perjalanan 100 tahun, tinggi benar derajatnya. Hanya sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad aja saking agungnya nih. Kenapa saking agungnya? Tuhan nyuruh sembahyang, Tuhan nyuruh sembahyang. Tuhan nyuruh puasa, kada pernah puasa Allah Ta'ala.
Tuhan nyuruh berhaji kada pernah aja Allah Ta'ala melakukan haji ke Makkah. Kada pernah lah. Tetapi Tuhan menyuruh bersalawat badahulu sidin, bersalawat sebelum memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya di sini nang disuruh amanu, nang sudah beriman, sudah maimani dah orang tu. Amun kada beriman kada jangan bersalawat dia. Padahal kan yang menuhankan Nabi benar kayak itu. Bagi kita orang ahlu sunnah wajib bersalawat nih. Sambungannya pulang, setelah diangkat 10 derajat, wa kunna lahu adu asyra riqab. Orang tersebut satu kali baca salawat tadi, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad tadi, mendapatkan pahala sama setara dengan memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Nah ini kan hanya di zaman-zaman terdahulu nih, zaman Nabi bahari hamba sahaya nih. Tiba-tiba hari kiamat kali ini kita diberi pahala oleh Allah. Ini nah pahala ikam nah waktu di dunia pernah bersalawat kepada kekasihku kepada kekasihku Muhammad. Ini pahala ikam 10 memerdekakan hamba sahaya. Bayangkan jika ibarat zaman ini satu orang hamba sahaya itu harganya 100 juta misalkan. Hamba sahaya nih, budak kali 10 1 miliar enggak? Jakah nambah kali kalian gitu. Nah ini hanya sekedar fadilah aja untuk himmah semangat kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil jika kada salawat kada ada jua alam semesta, kada ada jua wujud diri kita ini berkat salawat itu. Hadis yang berikutnya, An Abi Burdah bin Niran radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi sallallahu alaihi asra salawat wa rafa'ahu biha asra darajat wa kataba lahu biha asra hasanat wa maha anhu biha asra sayyiat. Rawahu An-Nasa'i wa ghairihi. Dari Abi Burdah bin Niyar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar sidin, man shalla alayya min ummati, barang siapa yang bersalawat kepadaku daripada umat-umatku. Umat ini yang dimaksud umat ini orang nang lam yarauni wa yusaddiquni, jar Nabi, yang ngaran umat itu kada pernah melihat aku tapi dia membenarkanku, itu ngaran umat. Kalau sahabat nang beriman amanubi, jar Nabi, beriman dengan aku, wa yarauni, tapi melihat aku. Itu para sahabat beriman lawan Nabi, menyaksikan lawan Nabi, sejaman lawan Nabi. Nang kalau tabiin itu kada sejaman dengan Nabi, cuman menemui para sahabat-sahabat Nabi. Nah umat ini nang kada pernah melihat Nabi, kada sejaman dengan para sahabat Nabi, kada sejaman lawan tabiin, ya kita dipang dah. Napa disebut Nabi di dalam hadis ini? Man shalla alayya min ummati, siapa yang bersalawat kepadaku daripada kalangan umat-umatku, salatan mukhlisan, salawat yang tulus ikhlas, min qalbihi, yang datang dari hatinya, sallallahu alaihi biha asras salawat, maka Allah membalas kepadanya 10 kali salawat. Wa rafahu biha asras derajat, dan Allah tinggikan dia, angkat dia 10 derajat. Wa kataba lahu biha asras hasanat, dan Allah tulis baginya 10 kebajikan. Wa maha anhu biha asras sayyiat, dan Allah hapus baginya 10 kejahatan. Nah jadi di sini yang dimaksud tadi itu adalah salawat nang tulus ikhlas, memang bujur-bujur lillahi ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Disebutkan lagi di dalam salah satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru salata alayya yaumal jumu'ah fa innahu atani Jibril anifan an rabbih azza wa jal faqala li ma 'ala al-ardi min muslimin yusalli 'alayka marratan wahidah
illa salaitu ana wa malaikati alaihi ashra. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ujar Anas, Rasulullah SAW pernah bersabda, aksirus salat alayya yaumal jum'ah, perbanyaklah bersalat kepadaku pada hari Jumat. Fa innahu atani Jibril anifan ala rabbih azza wa jalla, karena tadi Yazidin, ujar Nabi, ada datang Jibril kepadaku, faqala li, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaika marratan wahidah illa salaitu ana wa malaikati 'alaihi asra. Wahai Muhammad, ujar Jibril, aku membawa pesan, membawa kabar daripada firman Allah Subhanahu wa taala dengan hadis kudusinya, ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaika ya Muhammad, tidaklah seorang muslim yang berada di permukaan bumi yang mana ia bersalat kepada engkau marratan wahidah, hanya satu kali salawat saja. Napa ajar Allah Ta'ala, illa salaitu ana, kecuali maka aku pun bersalawat kepadanya, wa malaikati, dan para malaikatku, alaihi asra, 10 kali salawat kepada orang tersebut. Dan juga untuk perjalanan kita di akhir zaman ini sangat-sangat ngalih mencari bimbingan daripada murabi mursyid, itu dianjurkan kita memperbanyak salawat, karena salawat itu yang membimbing kita daripada terlepas daripada jalan kesesatan itu. Nah, di samping itu lagi Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak salawat itu adalah supaya makin dekat kepada baginda Rasul SAW. Akrabani yaumal qiyamah aksaruhum alayya shalah, ujar Nabi. Orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Karena sebenarnya salawat ini memang untuk kita seorang, gitu nah. Untuk kita seorang, makin banyak kita bersalawat makin untung, makin parak lawan Nabi. Hakikatnya memang gesan kita salawat ini, kada gesan Nabi bang, gesan kita. Makin banyak kita bersalawat, makin parak lawan junjungan kita, lawan Nabi Muhammad. Makin ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Karena orang yang berzikir itu belum tentu bersalawat, tetapi kebalikannya, orang yang bersalawat pasti berzikir. Ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Hai Muhammad, ujar Allah di dalam hadis qudsi, ya Muhammad, man zakaraka, siapapun orang yang menyebut namamu, faqad zakarani, maka pasti orang itu menyebut namaku. Artinya bila bersalawat pasti berzikir. Kenapa? Bila bersalawat pasti berzikir. Sebelum mengucapkan salli itu sudah ada kalimat Allahnya, Allahumma salli sallallahu ala sayyidina Muhammad, kan ada nama Allah ya tak? Zikir karena. Jadi double orang bersalawat nih, bukan hanya dapat pahala salawat, dapat rahmat, tapi juga ini mendapat pahala zikir. Tapi kalau berzikir itu kan belum tentu bersalawatnya, hanya kepada Allah saja. Tapi kalau kepada Sayyidina Muhammad itu pasti sudah berzikir. Orang bersalawat pasti berzikir. Man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang menyebut namamu hai Muhammad, maka pasti dia menyebut namaku. Kadang kau lepas daripada Allah waktu kita bersalawat itu pasti ke Allah Ta'ala dahulu, zikir dahulu, hanya salawat. Ya, itu untungnya bagi orang yang bersalawat. Bukan hanya mendapatkan pahala salawatnya, tapi juga mendapatkan pahala berzikir. Di samping itu juga setiap kita bersalawat itu ada malaikat nang jaga kita tuh apanya nih, nang tukang antarnya nih, membawa pesan kabar kepada baginda Nabi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innalillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Ujar Nabi di dalam hadis, sesungguhnya Allah memiliki malaikat ngarannya malaikat sayyahin, khadam salawatnya. Jadi salawat itu ada khadam malaikatnya. Jadi khadam salawat itu ngarannya malaikat sayyahin. Nah, si malaikat sayyahin ini nang tukang bawa salawat. Yuballighuni an ummatis salam, nang membawa kabar salawat salam tadi kepadaku dari umatku. Malaikat sayyahin ini, sidin itu nang malaikat sayyahin ini yang menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah,
sesungguhnya Fulan bin Fulan mengucapkan salawat dan salam kepada engkau. Berdiam di lok bahu. Ini orangnya, ini ngaran abahnya. Nah itu malaikat sayyahin tugasnya itu, khadamnya salawat itu tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau membicarakan masalah salat ini tidak ada habisnya gitulah. Di antaranya lagi Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Inna Allah Ta'ala waqala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaik fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa balagani bi ismihi wa ismi abihi hadza fulan ibni fulan qad shalla alayka ya Rasulullah. Artinya, Inna Allah Ta'ala waqala biqabri malakan, ujar Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan di kuburku itu ada satu orang malaikat. A'tahu asma'al khalaik, yang mana malaikat ini memiliki daya pendengaran yang kuat. Seluruh makhluk di muka bumi ini kawainya dengar. Sampai-sampai iwak di dalam laut paling dalam pun kawainya mendengar malaikat nang bajaga di kubur Nabi ini. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa balaghani bi ismihi wa ismi abihi. Maka setiap orang yang bersalawat kepadaku dari sejak ini sampai hari kiamat, Nabi, malaikat itu pasti menyampaikan kepadaku bi ismihi wa ismi abihi, nama orang yang bersalawat dan nama abahnya. Si anu bin si anu. Hadza fulan ibnu fulan qad shalla alaika ya Rasulullah. Ini si anu bin si anu mengucapkan salawat salam kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu jar Nabi farada alaihi salam, ku jawab salamnya wa alaikassalam. Berhubung telinga kita tahijab, telinga kita banyak dosa, lalu kada mendengar sahutan Nabi itu tadi. Tapi yakin bahwasanya dari hadis ini setiap kita sekotor apapun, sejahat apapun kita, pasti dijawab Nabi salam. Cuman telinga aja kada mendengar. Lain lah orang-orang wali kan pasti mendengar orang sahutan Nabi wa alaikassalam ya ummati. Nah, kita ini disahuti si dina juga cuma telinga kita nang kada mendengar. Terus lagi jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi shalah. Sesungguhnya orang-orang yang paling utama, orang-orang yang VIP, orang-orang yang paling kuutamakan pada hari kiamat adalah siapa? Aktsaruhum alayhi shalah, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah ini nih, karena pada hari kiamat itu yauma yafiru mar'u li akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu kuitan non anak batuntut-tuntutan, ding sanak batuntut-tuntutan. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bisa lagi situ berguna lagi harta, bahkan anak-anak nang besi jabatan, anak-anak nang jabatan tinggi-tinggi na sugih-sugih situ kada berfungsi lagi pada hari mahsyar itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hanya hati-hati yang selamat itu nang kawa beparak lawan liwaul hamdi, bendera daripada benderanya Rasul pada hari yaumil mahsyar. Kayak apa caranya supaya mendekati liwaul hamdi tadi, benderanya baginda Rasul di yaumil mahsyar tadi? Ya perbanyak bersalawat. Aulana yaumil qiyamah, orang yang paling keutama akan, karena pada hari itu kata kawa sudah bertuntut-tuntutan sudah situ. Kada dalam diharap lagi daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta para anbiya, ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, pian ini bapaknya manusia. Anta abul bashar, tolongi kami lah. La, jangan Nabi Adam orang awak. Aku kan bisi kesalahan. Ya Nuh, wahai Nuh, minta tolong pulang lawan Nabi Nuh kada kawa pulang. Aku kan berisi salah ya Nabi Nuh. Menenggala makan bumi. Nabi Adam tadi makan buah khuldi. Ya Ibrahim, isbaq lana,
Nabi Ibrahim tulungi kami nah tulungi. Nabi Ibrahim kata kawa juga aku suhaman anu badusta memadahkan patung nang paling kenal manungkih pakai kapak. Kada ada sapaat. Nafsi urus dirimu juga, urus dirimu seorang. Sampai ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, kada kawa juga Nabi Isa, nafsi. Ujung-ujungnya itu tadi bang dah. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini telinga kita ini mendengar berkat banyak bersalawat. Kalimat yang keluar dari mulut yang agung yang suci baginda Sayyidul Wujud. Ana laha. Ini aku nah gasan umat nah. Aku nah jarami gasan umat. Nah, caranya diantaranya perbanyak salawat supaya hari mahsyar itu nah ada harapan dapat syafaat. Karena ujar Rasulullah SAW di dalam hadis lain, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu ya khusus kena orang-orang umatku yang berdosa besar ini dapat syafaatku. Itu nah. Dan kita berharap walaupun dengan berkah salawat kita ini nang ada nang mukhlisan nang ikhlasnya tadi itu nah memberati timbangan kita pada yaumil hisab. Itu nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah agar hati kita terbuka memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat inilah yang bisa kita harapkan nanti berparak lawan Nabi Muhammad SAW agar bisa memandang liwaul hamdinya dan agar bisa mendapatkan syafaatul uzma daripada Sayyidul Wujud SAW. Pada hari itu kadang nanti harap lagi hanya satu orang saja, yakni Sayyidina Nabi Muhammadin SAW. Untuk kalau kita mengandalkan sedekah kita, mengandalkan puasa kita, mengandalkan sembahyang kita kayaknya asa jauh bang, asa jauh dibanding lawan yang itu asa jauh bang. Ya caranya itu tadi lah, salah satu jalannya yaitu tadi paling kada bersalawat bang. Itu tadi nah bersalawat minimal 1000 kali sehari. Barang misalkan di waktu subuh 200, zuhur 200, takuliling 1000 berarti. Janjinya apa? Lam yamut, orang itu kada mati hatta yara maq'adahu fil jannah, kecuali orang itu diperlihatkan Tuhan sebelumnya mati tempat tinggalnya di dalam surga. Alamatnya apa tuh? Alamat syafaat kala. Nah itu rahmatun minallah wa syafaatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai jamnya kah? Berapa menit lagi? Iya, kalau saya bubuting hadis lagi itulah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya, falyukilla 'abdun min dzalik aw liyukthir." Ujar Nabi SAW di dalam hadis, barang siapa yang bersalat kepadaku hanya satu kali saja, niscaya senantiasa para malaikat pun bersalawat kepadanya. Falyukilla 'abdun min dzalik aw yuksir. Salawatnya itu banyak kah sedikit kah? Tetap mendapatkan doa dari para malaikat. Jadi salawatullah, salawat Allah kepada Rasulullah, salawat malaikat kepada Rasulullah, salawat kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah berupa rahmat kepada Nabi, salawat malaikat berupa istighfar, dan salawat kita kepada Nabi itu berupa doa. Nah itu nah, berupa doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan taufik dan hidayah agar kita selalu merasa butuh dengan yang namanya salawat, agar kita selalu dekat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sebelum kita dijemput oleh ajal kematian bisa diberikan kesempatan bermimpi berjumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna bi ru'yati habibina wa nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واختم بصالحات أعمالنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نور قلوبنا
بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنور صلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.